Saat ini mendengarkan siaran dialog interaktif Radio Melawi Raya, Melawi Bicara dengan tema-tema terkini. Selamat mengikuti. Baik, pendengar-pendengar, kita masih bersama dari panitia aksi solidaritas bela Palestina gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bang Ari ya, siap. bisa dijelaskan terkait dengan donasi. Ini masyarakat masih bertanya-tanya juga nih, ya kan? Betul. Terkait dengan donasi, apakah ya sampai ke sana atau bagaimana sistemnya untuk sampai ke sana? Baik, terima kasih. Untuk donasi pada kesempatan kali ini kita akan menyalurkannya melalui KNRP, Komite Nasional Rakyat Palestina. Ini adalah organisasi yang memang khusus sebagai khusus untuk menyalurkan bantuan untuk Palestina. Jadi khusus memang. Jadi di Kalbar ada cabangnya, ada perwakilannya. Nanti kita akan salurkan melalui rekening pusat mereka. Cuma nanti yang memberikan apresiasi atau berbentuk sertifikat ke panitia atau warga masyarakat Melawi itu dari Kalbar, ucapan terima kasihnya gitu. Sebagai bukti bahwa telah diterima. Gitu ya. Insyaallah akan melalui KNRP. Oke. Tapi kalau untuk bantuan ya kan, bantuan masuk ke Palestina, apakah susah atau bagaimana? Kalau untuk sekarang logistik bisa masuk. Bisa masuk. Untuk sekarang karena blokade di Mesir itu sudah dibuka itu kan, jadi untuk masuk bantuan dan segala macamnya itu sekarang lah saat-saatnya itu. Saat-saatnya untuk bisa masuk ke sana itu. Bahkan kalau kita lihat postingan-postingan di website KNRP itu memang mereka sudah menyalurkan makanan-makanan siap saji yang disalurkan ke jalur Gaza. Memang mereka di sana yang sangat membutuhkan lah. Seperti yang disampaikan ketua tadi, air saja kesulitan gitu kan, apalagi makanan, maka sangat membutuhkan bantuan dari seluruh masyarakat dunia untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina, korban konflik lah gitu. Oke, nah artinya memang kalau untuk bantuan ya kan, logistik lah yang pastinya masuk ke Palestina untuk saat ini masih aman lah ya. Masih aman. Masih aman. Tapi kalau untuk masyarakat itu sendiri ya kan yang ingin berdonasi, yang ingin berdonasi kemana arahnya kan masyarakat juga bingung ya kan. Nah sampai bingung takut juga nih. Nanti juga misalkan takut ada oknum-oknum penyelewengan gitu ya atas namakan rekening donasi tersebut. Bagaimana menjelaskan kepada masyarakat, Bang Ari? Kalau kita panitia, kita punya bendahara ya, karena kemarin ini sifatnya kegiatan yang insidentil lah itu ya. Jadi kita belum sempat untuk membuat rekening khusus untuk panitia, jadi kita menggunakan rekening pribadi bendahara kita. Jadi nanti teman-teman yang masyarakat yang ingin berdonasi bisa, yang tidak sempat hadir sempat hadir dalam acara aksi kita, bisa transfer ke rekening bendahara panitia. Itu yang kita fasilitasi untuk teman-teman yang jauh, dan sekarang juga sudah mulai ada yang transfer sudah mulai ada yang 1.500.000 dan seterusnya dan sudah terkoneksi, dan itu kita laporkan terus di internal panitia maupun nantinya akan kita laporkan ke masyarakat secara umum setelah semua rangkaian kegiatan sudah terlaksana. Tapi kalau untuk saat ini dana yang atau donasi yang terkumpul di panitia sudah berapa banyak? Itu kalau secara nominalnya ke sekretaris belum dikalkulasikan karena juga dari sekolah itu ada yang menggalang dana dan lain sebagainya itu kan. Nah itu nanti ada yang masih mereka pegang, nanti belum terkumpul semuanya. Artinya memang nantilah untuk mengkalkulasikan semua jumlah donasi ketika acara telah selesai. Direkap. Nah tapi kita ingin berbincang mungkin lebih jauh ya kan. Nah mengenai konflik antara Palestina dengan Israel ini. Nah sebenarnya apa sih yang dicari Israel begitu ya kan? Yang dicari Israel di Palestina, mungkin Bang Danu bisa menjelaskan kepada masyarakat ya kan
Nah, terkait dengan konflik yang tiada henti ini, ya kan? Ya. Nah, yang dicari Israel itu apa sih sebenarnya menurut pandangan Anda, Bang Dano? Kalau dilihat dari sejarah yang kami ketahui lah ya kan, Ya. ya, ini sebenarnya lebih kepada pencaplokan wilayah Ya. oleh Israel, Ya. kan begitu yang kita lihat secara umumnya. Ya. Cuma lebih detailnya kita kurang tahu, Allahu alam lah, karena kita Ya. juga tidak berani mengklaim apa Ya. sih sebenarnya yang terjadi di sana. Namun kalau kita melihat dari cerita-cerita sejarah-sejarah Islam, ya sama-sama kita ketahui lah bahwa ada salah satu tempat atau daerah yang itu memang tempat suci, yang katanya itu menjadi tempat tiga agama ya Bang, kalau tidak salah. Nah, itu memang bisa kita katakan diperebutkan lah. Perebutan wilayah. Salah satu pihak yang satu mau merebut, pihak yang satu mempertahankan Ya. wilayah itu. Nah, itu yang mungkin kita ketahui secara umum lah. Oke, Lebih ada kalau- 3 tempat yang ya. direbut Satu tempat saja. satu tempat Nah, yang direbutkan 3 Eh, wilayah. tempat itu adalah tempat suci tiga Tiga agama. agama, Ya. ya. Nah. Kalau tidak salah seperti itulah sejarahnya. Oke. Itu juga Allah alam, karena yang namanya sejarah ini kan banyak Versinya. versinya. Apalagi ya tentu kita selaku agama muslim ya, kita ibaratnya sakminah wa ta'na sama apa yang sudah diceritakan oleh para ulama kita seperti itu. Namun kita juga tidak berani mengklaim bahwa Palestina itu benar-benar mempertahankan wilayahnya atau ada hal lain seperti itu. Karena di satu sisi pendapat yang lain bahwa mengatakan bahwa Hamas ini adalah teroris kan. Ya di satu sisi bahwa Israel juga teroris kan, karena membunuh anak, kaum wanita, kemudian lansia dan lain-lainnya lah korbannya. Karena memang yang paling banyak korban itu dari rakyat Palestina. Nah, mungkin seperti itu, mungkin ada tambahan. Yang artinya memang dari kacamata Anda melihat bahwa ini salah satunya adalah memang faktor perebutan wilayah gitu. Oke. Nah, tapi Bang Jul, ada nggak sih negara-negara ya kan yang membantu Palestina atau backingan Palestina lah, nah, kita sebut seperti itu. Menurut pandangan Anda, Bang Jul? Memang kalau bicara terkait dengan literasi ya, kalau saya sampaikan literasi internasional, memang saya pun memang kurang melihat secara luas ya. Tapi kalau kita lihat melalui media sosial ya, walaupun tidak dengan membaca buku-buku sejarah, memang kalau untuk kondisi sekarang kita bisa lihat semualah, kita bisa akses. Setiap orang yang punya akses ke internet, tentu dia bisa melihat dari kelompok mana aja sih yang mendukung Palestina ini. Karena kalau kita lihat dari sikap negara kita, itu yang paling kita lihat ya, bahwa Ibu Menlu ketika di sidang PBB, kalau kita lihat di dalam voting pengambilan suara itu, ternyata mayoritas negara di dunia ini membela Palestina. Kalau kita lihat begitu. Bahkan itu kalau kita lihat hampir 70% begitu. Nah, karena kalau dilihat dari sejarah ya, kalau sejarah dalam pandangan kami ya, memang kalau kita lihat awalnya ini Israel ini adalah hanya numpang begitu ya. Kemudian lama-kelamaan perluasan wilayahnya makin jauh, makin luas, bahkan yang pemilik wilayah utama ini Palestina malah mengecil begitu. Dan juga kebetulan juga kami juga dari panitia, saya kebetulan memang bukan tahun ini aja sebagai panitia, kalau di Melawi kami hampir setiap tahun bahkan melakukan penggalangan dana atau donasi begitu. Karena memang tahun ini adalah kalau kita lihat adalah peristiwa yang sangat besar dan sangat sadis, kalau kita lihat sadis yang dari tahun-tahun sebelumnya, dan penghancuran yang dilakukan ini betul-betul sudah melewati batas kemanusiaan sekali. Kalau yang dilakukan sebelum-sebelumnya mungkin hanya di daerah-daerah tertentu, kalau ini memang bahkan ke rumah sakit, rumah ibadah dan sebagainya pun tidak dipandang lagi. Pokok di mana ada terlihat manusia, sepertinya memang di sana dimusnahkan seperti itu. Itu yang kalau kita lihat. Dan kami pikir, saya lah kalau berpikir, kalau melihat sikap negara, sangat betul lah negara-negara itu mendukung Palestina. Karena apa yang didukung itu adalah kemerdekaannya, kemudian
Karena apa? Sama seperti kita Indonesia dulu, ketika ingin tidak ada lagi penjajahan, tentu harus merdeka. Karena ketika sudah merdeka, maka siapapun yang melakukan penjajahan, maka itulah yang dinyatakan salah secara hukum internasional, kan seperti itu disampaikan. Makanya salah satu sikap negara kita yaitu jelas ya, karena kita juga mendukung kemerdekaan di Palestina agar tidak ada tidak lagi pertumpahan darah di sana seperti itu. Nah, itu aja mungkin kalau kami. Oke, nah tadi sudah dikatakan Bang Zul, artinya memang banyak negara-negara yang mendukung Palestina, gitu. Nah, Bang Ari, akankah nanti ya kan suatu saat nanti ada perdamaian di antara keduanya? Kalau kita melihat kan banyak negara-negara yang mendukung Palestina, seperti apa, Bang? Ya, kalau kita lihat dari negara yang mendukung Palestina itu, kalau dari negara PBB ya, ada sekitar 139 negara dari 193 negara. Jadi betul tadi sekitar lebih dari 70% negara yang mendukung kemerdekaan Palestina itu. Dan dari dukungan itu semua pun yang diharapkan adalah perdamaian antara dua negara ini, dan ada solusi juga two state dalam wilayah itu. Jadi Israel negara tersendiri, Palestina negara tersendiri. Jadi ada dua negara di satu wilayah. Jadi harapan masyarakat dunia konflik ini mereda dan ada terjadi perdamaian dan ada kemerdekaan untuk Palestina. Itu yang menjadi harapannya. Itu yang menjadi harapan. Kemudian ke depan apakah Palestina merdeka atau Israel merdeka, ini banyak sudut pandang ya. Terlalu sensitif kalau kita bahas di sini nanti. Karena ada sudut pandang agama dan lain sebagainya gitu. Jadi kita fokusnya pada kemerdekaan kedua pihak ini saja sehingga konflik tidak terjadi lagi. Itu yang kita harapkan. Kita melihat kan dari cerita-cerita yang disampaikan Bang Zul tadi, rumah sakit ya kan, fasilitas pendidikan juga pun dihancurkan begitu ya, dibombardir. Sangat-sangat memprihatinkan begitu. Dan di tahun inilah yang parah ya Bang Zul, terbesar. Nah, yang terbesar, parah sekali dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, oke. Tapi kalau untuk perdamaian itu sendiri, menurut pandangan Anda ya, Bang Ari, negara mana yang paling berperan begitu untuk membuat perdamaian di antara kedua negara tersebut? Kalau untuk sekarang yang berperan itu Qatar ya, kita lihat Qatar yang menjadi negara yang memediasi lah untuk gencatan senjata itu. Tapi kalau kita lihat sendiri, Indonesia seharusnya punya peran yang sangat strategis karena kita jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, mayoritas Muslim gitu kan, seharusnya memiliki peran yang sangat strategis untuk mendamaikan ini itu, mengambil perannya. Bagaimana pemerintah kita dan saat ini juga melalui Menteri Luar Negeri memang sudah berupaya untuk hal tersebut gitu, agar terjadi perdamaian. Dan kalau saya lihat saat ini memang negara yang di belakang Israel harus menahan bantuannya, seperti Amerika kita lihat harus stop lah gitu kan. Kemudian seperti Iran juga kalau kita lihat juga menyokong Hamas gitu kan. Nah, ini juga harus stop sehingga tidak ada kekuatan dari dua belah pihak ini, baik Israel maupun Palestina ini tidak memiliki amunisi untuk melakukan perang lagi, sehingga ada gencatan senjata dan akhirnya perdamaian. Harapannya seperti itu. Itu upaya-upaya yang efektif untuk dilakukan untuk mewujudkan perdamaian di antara kedua negara tersebut. Nah, kita kembali ke kegiatan atau acara aksi untuk besok ya. Nah, itu sedikit gambaran untuk masyarakat gambaran untuk masyarakat. Nah, dan juga masyarakat bisa paham ya kan apa sih tujuan dari acara besok kan, aksi besok. Nah, Bang Zul boleh untuk himbauan ya kan, untuk himbauan kepada para peserta ya kan yang akan turun aksi besok pada Jumat 1 Desember 2023, Bang Zul. Ini khusus kepada para peserta ataupun masyarakat, baik itu dari komunitas, organisasi maupun dari pribadi yang ikut dalam kegiatan besok. Tentunya kami sebagai panitia mengimbau yang pertama itu kita jaga ketertiban, keamanan ya. Kemudian tentunya harapan kita menginginkan dalam pelaksanaan kegiatan itu
adalah outputnya adalah yang pertama yaitu kebersamaan kita, karena kita ingin menunjukkan aksi solidaritas itu, dan outputnya adalah gimana kita supaya bisa mendapatkan donasi itu tadi, donasi dalam rangka untuk membantu saudara kita. Memang pola kegiatan yang kita lakukan ini adalah pola dengan cara konvoy, itu dalam rangka untuk menyemangati sekaligus membuat expose yang dilakukan supaya orang juga melihat dan mengetuk dengan cara-cara yang bisa ditonton dan bisa diikuti tanpa ada batasan tertentu, sehingga siapapun bisa ikut dan bisa berdonasi, karena itu harapan kita. Tentunya dalam aksi besok nanti kita berharap agar semua lah, khususnya masyarakat Kabupaten Melawi gitu, ataupun yang berada di sekitarnya, agar kita bisa sama-sama ikut mendukung, karena ini aksi kemanusiaan, merupakan aksi kepedulian. Dan mungkin ada juga pertanyaan, kenapa kita harus mendukung yang jauh gitu kan, yang dekat tidak? Ya, harapan kita tentu dengan gerakan ini justru cara berbalik lah, kita coba yang jauh. Kalau dengan cara yang mendukung yang dekat mungkin belum terketuk, mudah-mudahan dengan ada isu internasional ini bisa mengetuk hati kita, mendukung yang jauh, kemudian mendukung yang di dekat kita, seperti itu. Kemudian juga kita berharap juga tentunya nanti dalam pelaksanaan kegiatan ini, karena dilaksanakan aksi ini adalah dari solidaritas solidaritas dari aliansi gabungan etnis dan lintas agama, kita akan menunjukkan kepada seluruh dunia kalau bisa gitu, bahwa kita walaupun dengan keberagaman, dengan perbedaan, kita bisa tetap solid begitu, menunjukkan bahwa kita punya sama nilai-nilai kemanusiaan dan mengutuk keras segala tindakan kemanusiaan yang melanggar dengan pri-pri kemanusiaan, seperti itu. Dengan solidaritas ini kita tunjukkan dengan perbedaan kita ciptakan daerah kita dengan cara damai, hidup berdampingan dalam perbedaan. Itu juga salah satu pesan yang kita sampaikan. Oke, nah artinya memang untuk himbauannya kepada masyarakat atau khususnya peserta aksi yang akan ikut kegiatan besok untuk menjaga keamanan, ketertiban, sehingga acara bisa berjalan dengan lancar tentunya, Bang Zul ya. Oke, nah mungkin untuk terakhir untuk menutup acara nih sahabat Laweran semuanya, kita berdoa sejenak untuk Palestina, ya kan, saudara-saudara kita di Palestina begitu. Nah, boleh Bang Danu untuk berdoa pada sore hari ini. Baik, marilah kita merenung sejenak, menundukkan kepala pada masyarakat Kabupaten Melawi. Kita sama-sama mengirimkan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, sesuai dengan akidah kita masing-masing, dan tentu kami yang hadir pada sore hari ini akan berdoa sesuai dengan keyakinan kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma fir lana junubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayy minhum wal amwat bi rahmatika ya rahmanir rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ihwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anjil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayy minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana jalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, makasih Bang Danu ya, dan sama Laweran semuanya. Demikian ya untuk perbincangan kita di sore hari ini mengenai persiapan dari panitia untuk kegiatan besok ya, aksi solidaritas bela Palestina tentunya di Kabupaten Melawi. Nah, kita doakan bersama dan kita harapkan mudah-mudahan
acara dapat berjalan dengan lancar dan sesuai yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih para narasumber ya dari panitia. Bang Dadu, terima kasih. Bang Zul ya, selaku ketua. Semangat. Oke. Bang Ari, makasih Bang Ari sudah hadir ya, menyempatkan waktunya di sore hari ini di tengah kesibukan ya tentunya. Di tengah kesibukan mempersiapkan acara untuk besok. Nah, oke, sahabat-sahabat semuanya, mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam penyiaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.